sore ini saya mungkin sedikit menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya di YouTube berkenaan dengan beberapa hal. Pertama, kenapa bug seperti ini di bug biovlog ini sering saya sebut bug, bukan kolam. Jadi sekali lagi ini sebagai pengantar bahwa tentu saja bug dan kolam menurut Sucipto 2007 atau 2009 saya pernah menyatakan pertama, 2007 kayaknya, bahwa kolam itu dibangun dengan menggali tanah dia. Itu kolam. Apakah dia kolamnya dindingnya tanah, dindingnya HDPE, geomembran atau terpal, pokoknya gali tanah dialah kolam. Nah, kalau bak dia dibangun di atas tanah. Pak, bagaimana kalau dia dibangun digali sedikit, Pak, misalnya 30 cm, ya namanya gali tanah ya tetap saja jadi namanya kolam. Begitu Mas ya. Itu bedanya. Bak juga, apakah bak dari beton, dari semen, apakah mau dari terpaulin, mau dari terpal dan sebagainya di atas tanah, dialah bak namanya. Itu Sucipto 2007 ya. Oke, yang kedua, ini sebenarnya sudah seminggu jalan. Seminggu jalan, warna airnya seperti ini. Artinya kemarin ini sempat di grading. Kenapa grading? Karena sempat ada pemindahan lokasi, bahwa di lokasi 60 bak ini khusus nanti biovlog Mila, makanya sempat sekalian kami grading, baru kemudian aplikasi seperti itu. Lalu karena aplikasi ulang sudah ada ikannya, maka apa saja bahan-bahannya, jadi saya ulang lagi nih. Mudah-mudahan teman-teman yang baru mengikuti memahami kenapa ini saya ulang, karena beberapa pertanyaan serupa itu masih dipertanyakan. Jadi kalau sudah ikannya sehat, ini ikan nila kebetulan, ikannya sehat, masih perlu nggak garam? Kalau saya sarankan, karena garam itu lumayan mahal, saya sarankan nggak usah. Kecuali itu buat penyiapan awal, karena tujuannya pun relatif sedikit berbeda. Jadi kalau sudah ada ikannya sehat dan mau aplikasi, maka berarti pastikan tinggi air disesuaikan. Apakah mau 50% dulu, apakah mau langsung 100%, monggo silahkan. Setelah itu apa? Kapur. Garam nggak usah. Kapur kan murah. Jadi penggunaan garam yang tidak usah itu berarti sudah menghemat, itu sudah biaya produksi. Yang kedua berarti apa? Berikutnya kasih sumber C, apakah menggunakan gula, apakah menggunakan molase, baru tambah apa lagi? Probiotik, betul. Aerasinya ini ada 9 ini. Dan saya senang kalau diameter 4 seperti ini, kemudian ketika aerasinya 9, senang. Senang itu artinya bahwa media di dalam bak ini saya yakinkan semuanya teraduk dan teragitasi. Jadi mixing and agitation itu berjalan secara baik. Kemudian apa pertanyaannya? Mengenai ini warna air. Walaupun ini baru seminggu, warnanya sudah coklat. Warnanya sudah coklat ini. Sudah coklat. Walaupun dari sisi volume biovlognya ini masih rendah. Dan saya perkirakan dengan menggunakan sisi bening dari tangan kita, artinya telapak tangan. Ini kan ada sisi gelap, sisi terangnya. Nah, dengan menggunakan telapak tangan ini kita bisa tahu setidaknya kepekatan atau volume biovlog dari air di media kita ini berapa. Ini taksiran saya cuman 1 mili per 1 liternya. Gitu ya. Terus seandainya sudah selama 5 hari pertama misalnya, kemudian ternyata sudah nampak dia volume biovlognya sekian, maka ditambah. Jadi tadi pagi ini sudah ditambah. Tadi pagi sudah ditambah penambahan apa? Penambahan molase dan probiotik.
Terus sebenarnya kawan-kawan juga bisa memanfaatkan vlog yang sudah ada itu, walaupun masih sedikit, secara pelan-pelan dengan atau untuk membibis pakannya. Jadi sekarang saya bibis berapa lama Pak? Ya setidaknya 5 menit. Syukur-syukur jika membuat pagi dikasih untuk sore, membuat sore dikasih untuk besok pagi gitu ya. Jadi sekarang saya coba contoh, ini kebetulan ada 8 gayung. Saya kasih ininya setengah gayung, kemudian dipakai untuk membibis daripada pakan ini. Nah, pakai buat membibis. Barusan kan sudah setengah gayung. Kira-kira kurang nggak Pak? Biasanya sih kurang. Idealnya ini satu gayung. Sebentar, saya tambahin setengah gayung lagi. Tambahin setengah gayung lagi. Jadi pas kan? Nah, kalau sudah begini, pakai 2 tangan. Oke. Intinya semua diharapkan basah. Basah itu semua butiran dari peletnya basah oleh air bioflok. Karena di dalam bioflok itu juga ada mikroorganisme lain, termasuk adanya kemungkinan enzim yang ada di bioflok yang diproduksi oleh mikroba yang ada di dalam bioflok. Maka diharapkan dengan bibis sekian menit itu aktivitas mikroba tersebut adalah untuk menyederhanakan sebagian komponen dari pakan ini. Begitu Bos. Jadi kalau saya prinsipnya pertama minimal itu 5 menit. Oke. Ini sudah terasa lembutnya. Bagaimana pakan yang basah oleh air bioflok ini. Oke, sekarang mari kita lanjut menjawab satu pertanyaan lagi sambil nunggu pembibisan ini 5 menit. Kemudian apa? Pada tebar ya, pada tebar standarnya. Standar untuk per meter kubik, standar kepadatan ya, berarti itu 100 ekor per meter kubik. Walaupun secara hitungan saya berdasarkan carrying capacity itu bisa sampai 120 ekor per meter kubik. Cuma untuk standar, mengingat teman-teman saya yakin ada juga yang kapasitas dorongan atau tekanan dari aerator atau blower atau high blow yang dimiliki itu rendah. Jadi bertahap saja, tidak perlu ngoyo. Begitu nanti sudah menambahkan hasil, sebagian dari hasil bisnis ikan nilanya itu dipakai untuk membeli peralatan atau mesin yang lebih bagus, baru mulai bisnisnya. Jadi upayakan dalam berbisnis itu tidak memakan uang modal, tapi modalnya yang terus berputar, bergulir seperti bola salju, bola es, membesar dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita aplikasi pakan yang sudah tadi dibibis. Oke, kita ambil ya, 1, terus kita kasih makan ke sini. Saya cenderung menggunakan pakan ini tidak di satu titik. Tujuannya saya berupaya agar kita memperlakukan ikan kita itu adil. Jadi kalau di satu titik ada sebagian juga yang tidak kebagian. Jadi saya upayakan agak disebar, tapi dengan pertimbangan tidak menumpuk. Oke.
Kita lihat ini ikan-ikannya. Kemudian kita pindah ke bak nomor berikutnya. Nah ini dilihat ikan-ikannya. Nah, alhamdulillah. Terus kita sini. Tambah setengah lagi. Jatahnya digulung untuk pemberian pertama. Nanti tinggal dilihat apakah mereka masih kurang atau enggak. Jadi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan gayung, satu gayung itu berapa gram, kemudian sudah terbiasa juga menaksir, mengukur berdasarkan pengalaman berapa sih kalau ikan seukuran gini ini berapa gram. Nah, kali jumlah ekornya maka dapat, oh berarti pemberian pakan dalam satu hari sekian, tinggal sekali bagi dua. Nah, kalau sudah dibagi dua, itulah kebiasaan. Kalau sudah terbiasa begitu, biasa mengelola ikan, maka sebenarnya semua akan enjoy, happy saja. Nah, seperti itu. Cuman walaupun ini seperti dikira-kira, ada dasarnya. Jadi karena dari hasil penimbangan. Jadi satu gayung ini berapa? Setelah dibis, berarti kalau udah dibibis dia megar, setelah rata satu gini itu jadi berapa hitungan sebelum bibis berapa gram. Nah seperti itu. Saya kira untuk video hari ini karena di lokasi yang lain itu teman-teman ada tambahan juga yang sudah memberikan makan. Jadi jatah saya blok atas saja. Demikian, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dilihat dari perutnya ya, tambah lagi. Kemudian oke, nah lagi deh. Dasarnya udah cukup.
Oke, sip.